Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya mempunyai tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Salah satunya kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak. Mungkin Bapak berkenan untuk saya wawancarai, Pak. Iya, silahkan. Ya, ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin akan saya berikan kepada Bapak mengenai tentang dilema etika atau rujukan moral. Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Eee, Kata etika dulu ya yang harus kita pahami. Jadi etika itu adalah tata aturan yang harus dipahami oleh setiap orang atau manusia, dan dalam pekerjaan juga ada yang disebut etika profesi. Nah, etika profesi ini yaitu merupakan seperangkat norma atau prinsip moral yang harus dimiliki oleh semua pegawai untuk mengatur tindakan dalam menjalankan, kepegawaiannya atau profesinya. Nah, tujuannya yaitu etika profesi ini untuk, mengidentifikasi perbuatan yang baik dan benar sesuai aturan, keprofesiannya. Dan etika ini untuk mencegah tindakan-tindakan penyelewengan atau mana yang salah dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, seperti itu ya, Pak, ya. Iya. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, eh, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil nilai kebajikan, pertama kita identifikasi dulu akar masalahnya atau masalah apa yang dihadapi oleh pegawai atau di sini mungkin guru, sehingga nilai kepentingan ini apakah untuk pribadi atau diri sendiri, golongan atau kelompok, apakah untuk kepentingan organisasinya. Sehingga kami di sini karena kita merupakan pegawai, otomatis identifikasi masalah yang menjadi prioritas adalah untuk kepentingan umumnya dulu, atau secara aturan itu kedinasannya. Jadi itu yang lebih pokok dibandingkan dengan kepentingan orang per orang. Jadi intinya diidentifikasi dulu ya, Iya, Pak, ya. identifikasi masalahnya dulu. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan, Pak? Ya tadi, agar keputusan itu bisa, mungkin ya, pertama untuk kepentingan perseorangan, golongan maupun pekerjaan, di sini, tidak, ada yang tersakiti atau berimbang karena antara kepentingan atau etika ini kita, cari dulu akar masalahnya atau identifikasi sehingga keputusan yang akan diambil oleh sekolah itu benar-benar profesional sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan, yang mana kalaupun anggapan tadi karena tanpa adanya identifikasi atau tidak berbasis data, mungkin saja anggapan perseorangan itu atau kelompok itu dianggap benar, ternyata setelah diidentifikasinya itu bisa salah atau kurang akuntabel gitu. Nah, eh, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik, Pak? Untuk mengambil keputusan dilema etika, yaitu kita mengadakan pembinaan pada semua pegawai, baik dengan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh kepala sekolah, nah, yang rutin dilakukan secara kontinu per 3 bulan, kemudian mengikut sertakan pegawai atau guru ini
pada kegiatan webinar ataupun lokakarya dan yang sejenis. Sehingga pengalaman mereka tentang kepegawaian, keprofesiannya itu akan lebih dipahami lagi. Jadi dibina ya Pak ya? Iya, Ada adanya pembinaan. pembinaan intinya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Pada saat Yang menjadi tantangan utama untuk mengambil satu keputusan, pertama ini apabila tadi adanya berbenturan kepentingan. Nah itu yang alhamdulillah untuk di SD kita Karangmulia, saya sendiri itu mampu kita membedakan mana kepentingan pribadi, orang per orang, golongan ataupun kedinasan, sehingga akuntabilitas, nilai keputusan dan juga keprofesiannya itu bisa kita pertahankan. Dan kalaupun guru tetap misalkan dari etikanya setelah adanya pembinaan tadi tidak ada perubahan, karena pada etika keprofesian itu ada jenis pelanggaran yang harus kita tegakkan, yaitu mungkin ada hukuman disiplin ataupun sejenisnya bertahap sesuai hasil identifikasi atau akar masalahnya. ya, siap Pak ya. Eh, Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Setiap adanya kendala atau etika yang dihadapi secara teratur itu tidak ada. Hanya di sini kami mencari penyelesaian permasalahan etika ini apabila adanya muncul kasus, sehingga nanti jenis kasus itu seperti apa kita identifikasi yang berbasis data, sehingga apapun hasil keputusannya jadi bukan hanya asumsi di sini yang menjadi satu bahan keputusan. Jadi untuk keputusan ini tetap bahan berbasis data, sehingga keputusan itu enak tidak enak karena data yang berbicara, atau istilahnya itu otentifikasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah kemudian untuk guru atau pegawai yang mengalami penurunan etika, otomatis nantinya dalam per 3 bulan itu pembinaannya lebih diefektifkan lagi atau diefisienkan, khusus untuk yang adanya penurunan etika ini. Terima kasih Bapak. Nah, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk mempermudah ataupun dalam pengambilan keputusan ini, karena saya selaku pimpinan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya landasan hukum, apapun yang saya putuskan itu bukan karena hasil pemikiran sendiri, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi benar-benar untuk kepentingan profesi, citra dan nama baik organisasi. Dan hasilnya itu bisa diterima oleh semua kalangan, karena tetap kita menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kepegawaian atau keprofesian, khusus kode etik guru, karena di sini kita sebagai pendidik, jadi kita memiliki kode etik sesuai dengan PP 79. Di sana untuk guru itu kalau sudah ditegur tidak ada perubahan, ada peneguran berikutnya, kemudian tidak ada juga perubahan, baru dilakukan nanti penindakan sesuai pelanggarannya. Nah, bahkan menurut PP itu kita bisa yang lebih
apa istilahnya itu lebih sadis lagi ya. Kalau tidak ada perubahan bisa diajukan untuk pemecatan. Gitu. Jadi berpedoman kepada kode etik Ya, yang kode berlaku. etik Iya. kata perundang-undangan itu. Ini Pak, terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Hal yang paling kita dapat ambil hikmahnya atau manfaat dari etika ini itu adanya nanti antar pegawai itu keterbukaan, juga istilahnya eh, antar pegawai tidak ada lagi sakwa sangka, sehingga norma atau kehidupan di lingkungan pegawai akan terasa nyaman karena semua pegawai akan mampu nanti memahami etika atau emosinya itu seperti apa, sehingga keprofesiannya itu tidak berbaur antara kepentingan diri sendiri, keluarga dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Gitu. Ya, baik Bapak ya, tadi yang saya tangkap Pak ya, jadi eh, yang sudah Bapak pelajari mungkin atau dipetik dari pengambilan keputusan dalam MTK itu jadi adanya keterbukaan antar pegawai Pak ya, jadi Iya, adanya itu keharmonisan keharmonisan. dalam Gitu. pekerjaan Pak. Ya, Ya, Bapak terima kasih sudah berkenan untuk saya sama-sama. wawancara. Saya mohon doanya mudah-mudahan saya diberi kelancaran untuk menjalankan tugas Amin. ini. Terima kasih Bapak selaku pemimpin atau kepala sekolah dari sekolah saya sendiri sudah berkenan untuk saya wawancarai. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Bila Ya, taufiq tidak apa. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu mohon warahmatullahi maaf wabarakatuh. mengganggu waktunya. Saya Ipan Nugraha, calon penggerak angkatan 11, sedang ada tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Salah satunya kepala sekolah saya sendiri, itu sudah saya laksanakan. Ya. Sekarang saya akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di SD Kalimantan 1. Apakah Ibu berkenan? Enggak, silahkan. Ibu mohon maaf ya Ibu, ada beberapa pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin di sebuah instansi, tentu saya pernah mendapatkan atau misalnya ada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dan harus saya selesaikan, baik itu kasus atau masalah dengan peserta didik maupun itu kasus dengan para pendidik. Nah, untuk kasus-kasus atau masalah-masalah yang perlu saya selesaikan tersebut, saya berusaha memahami dulu masalahnya seperti apa, kemudian saya melakukan analisis terhadap masalah tersebut. Nah, dalam sebuah permasalahan itu, apakah ada dua nilai kebajikan misalnya yang saling bertentangan tetapi kedua-duanya benar, ataukah misalnya dalam pengambilan keputusan itu dua-duanya ada benar atau misalnya ada yang salah. Nah, jika dalam suatu pengambilan keputusan ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar tetapi bertentangan, itu sudah termasuk ke dalam dilema etika. Tapi ketika pengambilan keputusan yang harus kita selesaikan itu ada benar dan salah, nah itu termasuk ke dalam rujukan moral. Mungkin seperti itu. Jadi intinya Ibu memahami dulu Ya, masalahnya, kemudian ya melakukan analisis. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika saya menghadapi kasus seperti yang disebutkan tadi ya, yang dua-duanya benar, kemudian dua-duanya mengandung nilai kebajikan gitu. Saya membandingkan lagi permasalahan tersebut. Nah, apakah ini eh, ada kepentingan individunya atau misalnya lebih ke kepentingan kelompok, atau misalnya ini lebih ke keadilan, atau adakah rasa belas kasihannya di sana, atau misalnya ini
masalah ini ada dampak untuk jangka panjang ataukah ke jangka pendek. Nah, mungkin dalam pengambilan keputusan itu masuk ke dalam 4 paradigma pengambilan keputusan ya, Iya, seperti itu. bagus sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu untuk mengambil suatu keputusan? Selama ini ketika, mendapatkan suatu masalah biasanya saya mengambil, keputusan itu dengan, cara bermusyawarah dengan, rekan-rekan guru di sekolah. Jadi kalau misalnya masalah itu menyangkut sekolah, seperti itu saya biasa, melaksanakan atau mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dengan, rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Nah, alhamdulillah saya termasuk kepala sekolah yang, berasal dari guru penggerak. Nah, di dalam, selama masa pelatihan guru penggerak itu, ada beberapa materi yang saya rasa sangat berguna untuk saya sekarang ketika saya menjalankan peran sebagai, seorang kepala sekolah. Jadi ada materi, yang terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, saat ini saya berusaha melaksanakan, eee, apa yang saya dapatkan, materi yang mungkin, belum optimal saya laksanakan, tetapi saya berusaha untuk, mengikuti atau sesuai dengan materi tersebut begitu ya. Seperti saya, mengambil keputusan itu apakah berpihak kepada murid, apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, apakah bisa dipertanggungjawabkan, tentu saja dengan, mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan yang dimulai dengan kita melihat nilai-nilai apa nih yang bertentangan dalam, masalah tersebut, kemudian sampai kepada, kita melihat lagi hasil keputusan yang kita buat dan kita membuat refleksi, mungkin seperti itu. Iya Ibu ya, intinya mungkin yang saya juga rasakan sebagai calon guru penggerak, walaupun saya, sedikit belum memahami begitu dalam gitu, tapi memang yang saya rasakan untuk kepentingan pengambilan keputusan itu sangat penting untuk Iya, dipelajari Ibu ya. mhm. Terima kasih Ibu. Nah, kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang menjadi tantangan bagi saya, ketika kita mengambil sebuah keputusan tentu ada pro dan kontra seperti itu ya. Ketika kita sudah membuat keputusan, ada yang setuju dengan, apa yang kita putuskan, ada yang tidak setuju. Nah, bagaimana saya memahamkan kepada, mereka begitu, baik itu peserta didik ataupun misalnya pendidik, bahwa, ini adalah solusi terbaik misalnya atau ini pengambilan keputusan yang tepat dan kita harus melaksanakan dengan, penuh tanggung jawab misalnya dengan lapang dada. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan bagi saya. Seperti itu Bu ya. Nah, saya jujur mengambil banyak sekali ini dari Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang tadi saya sebutkan, saya mencoba untuk menerapkan apa yang telah saya dapatkan melalui pelatihan guru penggerak dan memang, materi-materinya sangat luar biasa ya, dan jika kita menerapkan di sekolah memang hasilnya akan luar biasa pula seperti itu. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi yang saya rasa efektif yaitu 4 paradigma, kemudian 4 prinsip dan 3 prinsip dan 3 unsur dalam, suatu pengambilan keputusan. Itu mungkin yang, saya rasa efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, itu terima kasih ya. Eh, Jawaban yang sangat bagus sekali Ibu ya, menambah wawasan tentang keingintahuan atau pengertian, penjelasan tentang pengambilan keputusan. Dan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Baik, kalau untuk, cara menyelesaikan sebuah kasus, itu mungkin saya melihat dulu kasusnya seperti apa. Eee, Tidak ada jadwal khusus
kalau misalnya kasus tersebut bisa diselesaikan seketika begitu, saya selesaikan hari itu juga. Tapi misalnya kalau ini perlu pemikiran yang lebih, perlu komunikasi yang lebih lagi misalnya, pasti saya akan mengambil beberapa waktu untuk, pengambilan keputusan itu. Karena, sebuah keputusan itu tentu tadi harus, mengandung unsur-unsur tadi. Jadi jangan sampai keputusan yang kita buat itu merugikan, salah satu pihak seperti itu. Jadi saya mungkin melihat dulu masalahnya ketika bisa diselesaikan, hari itu, saya selesaikan, tapi ketika ini perlu pemikiran, perlu pengambilan keputusan yang lebih lagi, mungkin saya akan mengambil waktu beberapa hari, seperti Baik itu. Ibu, oh seperti Ibu itu ya. Jadi, intinya dilihat dulu kasusnya Ibu ya, Ya, kalau misalkan hari ini bisa, ya segeralah ya segera diselesaikan gitu. diselesaikan seperti itu, tapi ya dengan Iya. pertimbangan-pertimbangan. Nah selanjutnya Bu nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah mungkin, komunikasi komunikasi dengan sesama rekan guru, rekan sejawat saya dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi kita bisa istilahnya berbagi pengalaman juga bisa begitu ya, itu, melalui komunikasi. Kolaborasi juga, sama. Jadi kita bisa bertukar pengalaman lah. Misalnya kita menghadapi kasus seperti ini dengan komunikasi, dengan kolaborasi, kita bisa mempermudah menyelesaikan permasalahan. Kemudian bagaimana saya juga mengelola emosi, pengelolaan emosi, saya dalam pengambilan keputusan. Juga yang terpenting tadi pemahaman kita terkait, bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik gitu. Walaupun misalnya tidak dilaksanakan seperti itu, tapi ketika kita tahu cara pengambilan keputusan itu seperti itu, insya Allah kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi intinya kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah ya Ya, mungkin Ibu ya, karena kita banyak mungkin, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah di SD Karangan Satu, ini mungkin banyak, sekali permasalahan-permasalahan yang tentunya harus dimusyawarahkan dengan rekan iya sejawat gitu ya. seperti itu. Ya Ibu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang, dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang saya bisa petik mungkin setiap apapun keputusan yang kita ambil, kita harus mempertimbangkan apakah keputusan itu berpihak kepada murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan juga apakah keputusan yang kita ambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu ya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa Ibu ya percakapan kita hari ini. Saya banyak sekali mengambil ilmu tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Mungkin sekian Ibu yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya mohon Tidak Bapak. doanya mudah-mudahan saya juga bisa eh, mengamalkan atau menerapkan pembelajaran ini ketika CGP itu sudah Amin. berakhir. Ya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.